Ya, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, curahan rahmat. Karenanya, kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini, kita bisa melaksanakan kewajiban yang diperintahkan, yaitu untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Karena manusia tidak akan mungkin bisa hidup tanpa memiliki ilmu. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi Wasallam. wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Wala. ali Sayyidina. Materi kita di pagi hari ini adalah tentang sadar. Apa itu sadar? Kita akan bahas setelah ini. Semoga dengan sharing session kita di pagi hari yang berbahagia ini, kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru, dan tentunya kita akan menjadi manusia yang lebih sadar. Nah, sebelum kita mulai, mari kita cek fokus terlebih dahulu nih. Apakah memang sudah siap di pagi-pagi ini menerima pembelajaran? Silakan nanti dibuka ya, dibuka mic-nya semua, mic-nya dibuka, kemudian sebutkan dengan lantang ya. Nah, teriakan secara cepat dan lantang. Sebutkan warnanya, jangan tulisannya. Siap? Siap, Ustaz. Oke, Siap. kita akan mulai. 1, 2, 3. Warnanya Kuning. Kuning, Lagi terus. hijau, Hijau. Terus. ungu, Ungu. Terus. red, Orange. Oke, good. merah, merah, Oke, good. Biru. Nah, biru. Hitam. Hitam. hijau, Hijau. hitam, Hitam. Hitam. ungu, Oke, good. Oke, terima kasih. Sudah fokus ya, berarti siap menerima pembelajaran di pagi hari ini. Oke, kita akan lanjut. Manusia itu adalah makhluk yang terlambat mengenal dirinya. Kenapa manusia terlambat mengenal dirinya? Karena manusia lebih fokus pada hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi ketika zaman nenek moyang kita dulu itu, mereka lebih fokus pada bagaimana cara bertahan hidup, bagaimana cara memperoleh makanan, dan bagaimana cara mendapatkan sesuatu untuk melindungi dirinya. Sehingga dari zaman nenek moyang dulu, karena manusia lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat keduniawian, maka manusia ini lupa mengenal siapa dirinya. Sehingga manusia ini adalah makhluk yang terlambat mengenal diri. Manusia juga salah fokus. Manusia terlalu fokus mencari dunia. Padahal dunia itu udah jelas-jelas adalah ujian. Dunia diciptakan sebagai ujian. Apa isinya dunia? Dunia itu isinya tipuan. Dunia isinya permainan. Dan dunia juga isinya senda gurau. Maka kalau dunia isinya tipuan, maka sebagai manusia kita jangan sampai tertipu. Gimana caranya biar kita tidak tertipu? Maka kita butuh yang namanya kesadaran. Dunia adalah permainan. Maka biar kita tidak dipermainkan, jadi apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus pahami tentang permainan ini. Bagaimana cara bermainnya, sehingga kita tidak dipermain-mainkan. Dunia ini adalah senda gurau. Maka ketika hanya senda gurau, apa yang harus kita lakukan? Maka kita jangan terlalu serius terhadap dunia.
kita jangan terlalu serius menghadapi dunia. Jadi bermainlah dengan serius, tapi jangan terlampau serius. Kenapa? Karena dunia ini adalah permainan. Karena di sini ujian, maka apa yang harus dilakukan kalau Abrar coba? Kalau kita ada ujian, maka apa yang harus kita lakukan? Belajar, Mister. Belajar. Belajar agar kita lulus dalam ujian. Ujian. Salah fokus ini yang menyebabkan manusia nggak sadar. Mereka lebih memilih keburukan daripada kebahagiaan. Keburukan itulah yang nantinya di hari akhir nanti kita sebut dengan neraka. Dan kebahagiaan itulah yang kita sebut dengan surga. Maka ketika seseorang ini salah fokus, maka yang dia kejar hanyalah dunia, 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 dunia. Yang dia kejar hanyalah tipuan, 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 tipuan. Yang dia kejar hanyalah sebatas senda gurau, senda gurau, senda gurau, senda gurau. Makanya dalam surat Al-A'la di ayat 17 ada di situ, bisa tolong dibacakan, Abrar. Ya, Mister. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi manusia banyak fokus pada Keburukan. dunia, ya, banyak fokus pada keburukan, fokus kepada tipuan-tipuan mata. Nah, lalu apa ya kira-kira definisi sadar? Coba di sini teman-teman mungkin boleh sharingnya yang mau bantu kira-kira apa itu sadar. Kita sudah menjawab di Oh chat. apa? Bisa tolong dibacakan? Jadi, kata Prinsa, apakah definisi sadar? Sadar adalah kemampuan untuk memahami diri. Mister. Sadar kemampuan memahami diri. Good. Ada lagi yang lain? Ya, yang mau jawab Ya, boleh. jangan malu-malu. Ya, Ya. ya. Boleh raise hand atau boleh diketik di chat kalau memang tidak mau menjawab secara langsung. Ada lagi nih, Mister. Oke, Oh, ada dua. apa ya? Ada Apa boleh dibacakan? lagi. Jadi ada seseorang bilang, definisi sadar adalah kemampuan untuk mengerti pikiran, perasaan, hingga evaluasi diri, Mister. Oke, good. Ada lagi? Ada lagi nih, Mister. Ya, Dari Mbak Nining. oke, Mbak Sadar Nining. menyadari saat ini, momen ini. Gitu, Mister. Oke, thank you. Oke ya, kita buka ya. Jadi sadar itu adalah, boleh dibacakan, Abrar? Sadar adalah tingkat kewaspadaan yang tinggi oleh manusia terhadap lingkungannya, keadaannya, situasinya, kondisinya, yang paling utama tentang dirinya yang berisikan tujuan hidupnya, tugas hidupnya, fungsi hidupnya, dan tahu apa yang harus dilakukan yang dilandasi oleh ilmu, terutama Al-Quran dan hadis. Pengetahuan, wawasan, pengalaman hidup yang senantiasa berorientasi kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, prestasi dan kemaslahatan. Nah, thank you, Abrar. Jadi sadar, teman-teman. Sahabat-sahabat pikir, sabar itu waspada. Waspada tingkat tinggi. Tentang apa? Tentang lingkungan dan segala situasi di sekeliling. Itulah kesadaran. Dan yang paling utama, dia sadar tentang dirinya. Apa tujuan dirinya? Apa tugas hidupnya? Apa fungsinya? Dan tahu apa yang harus dilakukan yang berdasarkan dengan ilmu. Terutama ilmu yang berasal dari pedoman kehidupan manusia. Dan di sini fungsinya adalah agar bisa patuh. Sehingga dengan kepatuhan ini menghasilkan prestasi dan kemaslahatan atau kebermanfaatan. Jadi orang-orang yang sadar adalah orang-orang yang waspada.
orang yang paham tentang dirinya, orang berilmu yang patuh, berprestasi, dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Apakah prestasi di sini harus selalu dapat piala? Tidak. Prestasi ketika kita mampu membuat orang tua kita bahagia, itu prestasi. Kita mampu memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, itu prestasi. Kita bisa memanfaatkan uang kita, itu prestasi. Jadi prestasi di sini adalah prestasi yang bermanfaat bagi sesama atau banyak. Itulah definisi kesadaran, sejatinya kesadaran. Untuk menjadi sadar, kita harus waspada, kita harus paham diri, berilmu, patuh, berprestasi, dan juga bermanfaat bagi sesama. Kesadaran sangat dekat dengan kebijaksanaan. Orang tidak bisa bijaksana kalau orang tersebut tidak sadar. Hingga untuk mencapai kesadaran tadi, ada di sini teori 3B. Apa itu teori 3B? Izin saya share screen ya. Teori 3B. Ada yang tahu 3B ini? Nah, 3B adalah benar, baik, dan bagus. Ketika seseorang manusia, dia dikatakan sadar, ketika seorang manusia ini mampu bertindak seperti layaknya teori 3B ini. Dia paham tentang kebenaran, dan dia juga bisa menyampaikan kebenaran dengan baik, dan juga dengan bagus. Itu adalah orang-orang yang sadar. Iya sih, kita tahu bahwa teman kita itu gemuk. Kalau kita panggil, hey, dut, dut, sini, dut, sini, dut. Ya benar, badannya gemuk benar. Tapi apakah itu baik? Tidak besar. Ya Tidak bisa. baik. Apakah itu bagus? Tidak. Maka orang yang sadar adalah orang yang bisa bertindak dengan benar, baik, dan bagus. Maka orang di sini akan bijak. Dulu dan sekarang, apa perbedaan dulu dan sekarang? Kalau dulu itu jelas antara yang baik dan Salah. buruk. Nah, benar dan salah. Nah, itu jelas. Tapi sekarang kita terkadang diminta untuk memilih dua hal yang baik. Maka itulah perlunya sebuah kebijaksanaan. Untuk bijaksana, maka perlu kesadaran. Karena kalau dia saja tidak punya ilmu, dia saja sudah tidak patuh, dia saja pikirannya hanya untuk dirinya sendiri, individual, bukan kebermanfaatan untuk orang lain, maka akan jauh dari kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Maka pertama-tama cara kita lihat kesadaran adalah kita harus mengenali dirimu. Siapa kita dan siapa kita yang seharusnya. Dan siapa kita nantinya.
Kalau cabai, dia harus tahu bahwa dia itu cabai. Cabai itu fungsinya untuk apa? Cabai fungsinya untuk apa? Membuat pedas, Sir. Memberi rasa pedas. Ketika cabai itu dimasukkan bersamaan dengan secangkir kopi, apa yang terjadi? Rasanya nggak enak, Sir. Nggak enak. Kenapa? Karena salah penggunaan. Karena dia salah paham. Dirinya cabai yang harusnya digunakan untuk sambal, ditaruh di kopi. Nah, siapa yang seharusnya fungsinya apa cabai itu? Kita harus paham. Kita ini manusia harus sadar fungsi kita apa. Dan siapa kita nantinya? Nantinya cabai itu akan jadi apa? Oh, jadi sambal. Oke, harus tahu, harus paham. Oh, saya nanti jadi dokter. Kalau saya mau jadi dokter, saya seharusnya bagaimana sekarang? Oh, saya itu adalah bisnismen. Nanti. Berarti saya sekarang harus gimana? Apakah kalau saya mau jadi bisnismen, saya bermalas-malasan? Apakah kalau saya mau jadi dokter, saya tidak belajar mulai dari sekarang? Saya tidak belajar ilmu kedokteran dari sekarang? Itu tentang pengenalan diri agar kita mencapai sadar. Ada macam-macam sadar. Yang pertama adalah sadar yang akan kita bedah di kesempatan pagi hari ini. Yang kedua adalah tidak sadar. Dan yang ketiga adalah bawah sadar. Tapi kita akan lebih fokus kepada sadar. Jadi kalau ada waktu lain lagi kita akan bedah tentang bawah sadar. Manusia memiliki dua sisi diri. Yaitu manusia sebagai bentuk fisik. Yang kedua adalah manusia dalam batin atau kejiwaan. Kalau sadar dalam bentuk fisik, kita paham kesehatan. Kita tahu orang yang sadar dan tidak sadar. Oh, ini sedang tidak sadar karena pingsan. Kalau dalam fisik, kita semua yang hadir di Zoom ini jelas sadar. Betul ya? Betul, Ustaz. Sadar semua. Betul, Sir. Tapi yang akan kita bedah adalah sadar dalam segi batin. Salah satu contohnya, kalau saya cek, di sini ada Hilgan. Ya, Sir. Hilgan sekarang pakai baju nggak? Pakai dong, Sir. Pakai baju. Siapa yang makein? Siapa yang makein baju kamu? Pakai sendiri lah, Sir. Yakin kamu pakai sendiri? Yakin. Sekarang berapa jumlah kancing baju kamu? Nah, kenapa masih kamu hitung? Ya, karena nggak dihitung, Sir. Nah, itulah tanda kita belum sadar. Tadi Ilgan mandi, Mandi, Sir, mandi. masuk ke toilet, Masuk, Sir. kaki mana duluan yang masuk? Kaki kanan, Sir. Kaki kanan. Harusnya, Salah, Sir. Kaki kiri, Sir. yakin kamu kaki kiri tadi? Yakin, Sir. Apakah setiap masuk toilet kamu selalu kaki kiri? Selalu, Sir. Masuk masjid kaki kanan? Selalu, Sir. Pernah nggak kamu tidak melakukan itu? Pernah, Sir. Yang lain ada nggak yang pernah salah menggunakan kaki ke toilet kaki kanan, ke masjid kaki kiri? Rasain aja. Pernah? Pernah? Nah, Sir. Nah, itulah ciri kita sedang tidak sadar. Karena kesadaran adalah kewaspadaan tingkat tinggi terhadap apa yang sudah dituliskan dalam rumus kehidupan yang tidak ada keraguan di dalam. Dan itu pasti. Kalau kita belajar matematika itu ilmu pasti, ada ilmu yang di atasnya pasti lagi. Kalau matematika itu ilmu logik, ada ilmu yang namanya super logik, yaitulah adalah agama. Agama adalah ilmu yang super logik, di atasnya logika.
Nah, logika tidak akan mampu mengejar yang namanya agama. Logika itu tidak nyampe. Perlu adanya keyakinan diri. Manusia itu ada fisik dan batin tadi ya. Fisik dan batin ini ada batin sadar. Kalau kita belah dua, ada sadar dan ada bawah sadar. Yang perannya itu adalah 88%. Kesadaran kita 12%. Ini yang dikatakan gini. Manusia itu sebenarnya hanya menggunakan 12% otaknya. Iya, betul. Kalau dia bisa menggunakan lebih banyak, dia akan lebih keren lagi. Ya, ini yang kurang tepat. Kurang tepat. Yang tepat seperti apa? Manusia itu menggunakan 12% saja sudah cukup. 88%-nya diatur oleh bawah sadar. Contoh bawah sadar. Sini ada yang Aska. Halo Ya, Aska. Mister. Nah, Aska tiap hari mandi ya? Mandi, Mister. Mandi. Urutan mandi Aska itu setiap hari sama atau beda? Sama. Sama. Aska tiap hari sikat gigi ya? Iya, Berapa kali sehari? 3. 3 kali. 3 kurang Nyikatnya 2. kemana? Sikatnya arahnya sama atau beda? Ah, sama ya. Ya. Bahkan kalau kita hitung, kalau kita menitkan, itu pasti selalu sama. Kenapa? Karena yang bermain sudah ini. Bawah sadar. Oh, sadar itu mengatur apa, Mister? Jantung berdetak, darah mengalir. Sadar itu ngatur apa? Kamu masukkan makanan sampai ke mulut, kamu punya. Itu kesadaran. Setelah sampai tenggorokan yang bekerja langsung bawah sadar. Makanya kenapa ketika orang mulai sadarnya dinaikkan, itulah yang menyebabkan asam lambung. Kalau orang lagi banyak pikiran, dia pikirin dalam, 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 dia energi otak sadarannya dipaksa diperes, diperes, diperes sehingga bawah sadarnya nih yang keambil. Ada apa? Mensana corpore sano ya? Pernah dengar? Belum, Sir. Oh, di dalam Tidak pernah, Mister. belum pernah ya? Pernah, Mister. Apa artinya? Bunda ya? Boleh? Dalam diri yang sehat terhadap jiwa yang kuat ya, kalau nggak salah, Mister. Nah, dalam diri yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat. Sebenarnya yang harus kita sehatkan dulu bukan badan kita, tapi terbalik. Di dalam jiwa yang sehat dapat diri yang. Karena ketika kita meyakini bahwa sadar kita, seorang Hilgan ini dia bisa mengangkat beban 200 kilo ketika dia menggunakan bawah sadarnya. Seorang Safa ini bisa tidak kepanasan ketika tangannya dibakar api. Bisa. Dengan keyakinan bawah sadarnya. Makanya jiwa ini sangat penting. Sekarang, ada sebuah kisah. Suatu ketika ada orang jualan. Jualan ya. Ketika jualan itu dia rugi. Dia sedih. Meratap, merana. Setelah itu kehujanan. Setelah kehujanan orang itu sakit. Kemudian di hari berikutnya, dia untung besar. Untung besar, dia bahagia, dia happy, ya. Kemudian dia pulang dan kehujanan, tapi dia tidak sakit. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa bantu saya? Mungkin karena situasi moodnya sedang bagus, jadi dia merasa penyakit itu kayak biasa aja gitu, Sir. Nah,
Nggak ada apa-apanya. Ketika jiwanya bahagia, sehat, kuat, maka badan ini akan merespon juga dengan baik. Sekarang Mister mau tanya lagi, kenapa ketika di tempat panas kita menggunakan kacamata hitam? Biar nggak silau. Dia nggak silau satu. Yang kedua, ada berefek dengan tubuh kita nggak? Tubuh kita berasa lebih sejuk nggak sih, lebih adem nggak sih ketika kita pakai kacamata hitam di tempat yang panas? Iya, Mister. Iya. Nah, ya kan? Itu karena apa? Mata ini kan adalah alat yang sangat mudah, paling mudah tertipu. Tipu menggunakan kacamata hitam saja, langsung fisik mengikuti kan? Mengikuti, semua terasa adem. Kenapa? Karena jiwa ini, hati ini, bawah sadar ini sangat dominan menerima informasi dari mata dan telinga. Dari mata dan telinga. Ketika matanya ditipu dengan kacamata hitam, hatinya dan jiwanya, oh iya. Sama seperti telinga. Contoh, lagi ya, masih di kesadaran di bawah sadar. Sedikit bisa bocorin bawah sadar. Di sini misalkan ada, ini Bunda punya. Bunda Rini, misalkan. Bunda Rini di sini, sendirian di rumah, biasa aja. Gak ada masalah. Berani. Tapi suatu ketika, sama anaknya, atau sama saudaranya mungkin dikasih tahu. Bun, tadi saya dilihat di kamar mandi, ada suara-suara begini. Di kamar mandi, kayak ada bayangan-bayangan nih. Padahal nggak ada apa-apa. Tapi karena dibilangin seperti itu, kira-kira perasaannya ada sedikit berubah nggak dari sebelumnya ketika sendirian di rumah? Berubah, Mister. Berubah, gitu ya. Itu bawah sadar. Hanya kita harus mengolah kesadaran. Sama seperti kita sholat. Kenapa sholat kita nggak ada maknanya? Karena sholat kita adalah sholat bawah sadar. Padahal Allah sudah berikan juga rukun-rukun sholat. Ketika Mister pelajari, ternyata rukun-rukun sholat ini adalah untuk menjaga kesadaran kita tetap stay cool, stay tune. Apa itu rukun-rukun sholatnya, Mister? Ada yang harus dibunyikan dalam sholat. Ketika surat Al-Fatihah harus dibunyikan, terdengar telinga sendiri. Itu adalah cara untuk kita tetap connect terhadap kesadaran kita. Ada tahiyat akhir juga harus dibunyikan dan harus terdengar oleh telinga kita. Itu juga merupakan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi pada kita. Nilai diri di sudut pandang diri sendiri dan orang lain. Jadi teman-teman, ternyata diri kita itu ada diri yang terbuka. Apa maksudnya terbuka? Jadi diri kita itu ada yang diketahui oleh diri kita sendiri dan juga orang lain. Tapi dalam diri kita ada juga blind spot, ada hal-hal yang diketahui orang lain, tapi kita nggak tahu. Kak Kaila itu kalau misalkan saya minta seorang ambil foto Kak Kaila 10 kali, kira-kira Kak Kaila akan selalu dalam keadaan tersenyum atau tidak? Enggak, Mister. Tidak. Nah, ayo. Padahal orang yang sadar, ciri-ciri pertamanya orang yang sadar, itu dia adalah selalu mudah tersenyum. Selalu mudah tersenyum. Itu ciri-ciri orang yang sadar.
Dan itu terkadang sering lihat orang lain, tapi kita nggak sadar. Sedekah aja pelit, senyum aja pelit. Ada hidden. Nah, ada yang kita tahu, tapi orang lain nggak tahu. Kira-kira ya, yang diketahui orang lain tentang diri kita itu lebih banyak apa lebih sedikit? Mungkin lebih banyak sih. Lebih banyak. Atau lebih Apakah sedikit. dia tahu, mohon maaf, apakah dia tahu kita punya, misalkan ada panu di pundak? Tahu nggak dia? Tahu. Nggak tahu Enggak kan? sih. Nggak Ya, bisa. yang diketahui orang lain itu jauh lebih sedikit daripada apa yang kita tahu. Kalau orang lain menghina kita, keburukan-keburukan kita, yang dia tahu keburukan itu hanya sedikit. Ah, kamu tuh tukang nyontek. Dia nggak tahu kalau saya suka mencuri juga. Dia nggak tahu kalau saya suka ngupil juga, saya peper di kolong meja. Jadi orang lain menghina kita. Sebenarnya keburukan kita itu yang dia nggak tahu itu lebih banyak. Itu hidden spot. Unknown to all. Semuanya nggak tahu. Kita nggak tahu. Orang nggak tahu. Ada juga ya. Itu yang tidak diketahui. Mengapa kita belum sadar? Kita belum sadar yang pertama karena dorongan bawah sadar kita terlalu tinggi. Apa-apa bawah sadar. Makan kita makan standar bawah sadar. Kan, mandi. Kita tidak berusaha sadar. Gimana caranya makan biar sadar, Mister? Ini ikan. Ikan ini dari laut. Dibawa ke galangan ikan, pasar ikan. Dibawa lagi ke pasar dekat rumah saya. Dibeli sama ibu saya. Insya Allah, Alhamdulillah ya. Dari jauh seperti itu kita bisa makan ikan seenak ini. Sadar. Tekanan dari luar diri. Kita nggak sadar karena terlalu banyak tekanan. Jadi kita selalu mengikuti lingkungan. Saya sebenarnya mau belajar nih, tapi teman-teman saya pada main ya. Kita dikira sok gimana, sok belajar. Oh, belajar banget sih. Saya sebenarnya mau ke masjid nih, cuman teman-teman saya kita dibilang sok alim. Nah, ini tekanan dulu. Emosi dan ambisi. Makanya dikatakan bahwasanya jangan membuat keputusan ketika kita sedang emosi. Kenapa? Kita nggak boleh buat keputusan ketika sedang emosi. Ada yang bisa sharing? Kadang, Sir, kalau lagi marah, keputusannya kayak ngawur gitu, Sir. Nah, betul sekali, ngawur. Ngawur kalau ambisi, kita marah. Jadi apa saja diucapkan. Hingga nanti akan timbul penyesalan. Terbatasnya pengalaman. Tinggal di Serpong. Sekolah di Serpong. Kuliah di Serpong. Dapat pasangan orang Serpong. Meninggalnya di Serpong. Gimana pengalamannya kira-kira? Ya? Nah, ada, Sir. Sebegitu kecilnya dunia ini kan. Bahkan kalau yang kalau yang ber- kalau agama Islam, yang beragama Islam, paling tidak kita itu pergi ke Mekah atau Madinah. Amin, amin. Amin. Biar apa? Biar nggak hidup kita di Serpong aja. Ke Jogja belum pernah, ke Malang belum pernah, ke Bali. Muter-muter aja di Pulau Jawa. Ke Kalimantan, Sumatera. Gimana kita bisa sadar? Karena kita nggak punya. Pengalaman kita terbatas. Keterbatasan pengetahuan. Saya anak IPA. Jadi jangan tanya-tanya saya soal IPS. Karena saya anak IPA. Anak IPS juga gituan. Tanya dong. Fisika. Aduh, saya anak IPS. Jangan tanya masalah fisika. Itu anak IPA. Kenapa? Karena dia membatasi pengetahuan. Padahal ilmu itu boleh pelajari semua ilmu. Silahkan pelajari. Tapi tidak semua ilmu
dipraktek. Boleh nggak belajar ilmu mencuri? Boleh nggak? Nggak Boleh. boleh. Nggak boleh kok nggak boleh. Kenapa? Itulah kenapa kita sering kecurian. Kita sering kecolongan. Kenapa? Kita nggak tahu ilmu. Jadi kita nggak tahu cara mengantisipasinya. Boleh nggak kita belajar ilmu cara membuat bom? Boleh, Sir, boleh. Boleh, Sir. Boleh. Tapi jangan bom rumahnya sendiri. Jangan bom negaranya sendiri. Yang dibom adalah musuh-musuh kita. Itu ya. Jadi semua ilmu boleh dipelajari, tapi tidak semua ilmu boleh dipraktekkan. Terakhir, kita belum sadar karena rumit situasinya. Situasinya rumit. Apalagi ada generasi sandwich. Pernah dengar generasi sandwich? Pernah, Sir. Apa tuh generasi sandwich? Jadi dia hidup buat ngebayar adiknya sama orang tuanya. Nah, hati-hati karena kita ini hidup adalah ujian untuk anak-anak kita nanti. Kita hidup ujian untuk orang tua kita. Ya, kalau kita nanti hidupnya kita nggak menjaga kesehatan, yang repot siapa? Emang kamu yang repot? Enggak, orang tua kamu. Kalau kita hidupnya tidak berusaha menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang miskin, dan kita sampai nauzubillah min dzalik berhutang, siapa yang repot? Kalau sebagai orang tua yang repot nanti anaknya harus bayarin utangnya. Kalau sebagai anak repot orang tuanya, karena orang tuanya pasti akan bayarin utangnya, ya kan? Makanya kita nggak sadar karena saking rumitnya itu sehingga fokus kita hanyalah bagaimana memil tentang dunia, dunia, dunia. Lalu gimana sih menuju kesadaran? Kita harus tahu nih ideal yang kita impikan. Mimpi kita apa? Itu yang bisa membuat kita sadar. Mimpi saya jadi orang yang manfaat. Oke. Kita harus tahu peran yang kita mainkan. Sekarang saya sedang berperan sebagai anak. Jadi kalau jadi anak itu harus gimana? Harus patuh apa harus melawan? Patuh, Sir. Patuh. Saya sebagai siswa, saya sebagai kakak, harus gimana? Saya sebagai adik, harus gimana? Harus tahu pembanding dengan yang lain. Kita harus punya personal branding. Kita tuh harus beda dengan orang lain. Karena kalau kita sama dengan orang yang lain, kita jadi orang pada umum. Penyanyi-penyanyi itu yang sukses, apakah dia hanya punya suara yang bagus? Enggak juga, Sir. Orang yang punya suara bagus banyak nggak? Banyak. Banyak. Tapi yang karakter suaranya berbeda itu yang dicari, ya kan? Iya, Sir. Jadi kita harus punya karakter. Kalau orang ngelihat Hilgan sebagai apa? Orang lihat Abrar sebagai apa? Lihat Safa sebagai apa? Lihat Aska sebagai apa? Harus berbeda gitu. We have to be different. Harus jadi orang yang berbeda. Pengalaman kesuksesan dan kegagalan. Kalau kita mau sadar, kita harus banyak pengalaman sukses dan gagal. Tapi bukan kegagalan yang sudah dilakukan orang lain. Orang ada gagal gara-gara makan narkoba. Terus kita harus coba gagal itu nggak? Enggak, Sir. Nah, jangan kamu coba kegagalannya. Tapi kalau ada orang sukses, ya orang sukses jualan online, baru kita coba. Ada sebuah kisah, kan ini pohon, ya, pohon pisang, ya, dan ada gerombolan kera, 5 gerombolan kera. Pohon pisang ini ditaruh oli nih sama Pak Tani. Sehingga kera-kera ini naik, dia licin nih nggak nyampe ke atas. Naik semua coba. Akhirnya mereka gagal kan? Gagal. Ada kera lagi
datang satu mau manjat pohon. Terus mereka bilang, nggak usah ambil pisang itu, licin, nggak mungkin bisa naik kamu ke pisang itu. Ya, kamu pasti akan jatuh karena kita berlima udah coba nih jatuh. Sehingga dia nggak nyoba, karena satu ini nggak mencoba. Padahal 2 hari kemudian hujan turun. Ketika hujan turun, maka apa? Ininya sebenarnya sudah Luntur. Luntur. luntur nih. Sudah luntur padahal ketika dia. Nah, apa yang bisa diambil dari cerita itu? Sehingga si kera tadi, ya dia nggak mencoba karena temennya bilang pasti gagal. Apa yang bisa diambil dari kisah ini? Ada yang mau sharing? Boleh? Jangan ikutin kegagalan orang lain. Jangan apa? Jangan ikutin kegagalan orang lain sebelum kita mencobanya. Tapi kalau tadi seperti narkoba tadi, makan narkoba gagal, harus mencoba nggak? Enggak Enggak bisa. sih. Nah, jadi gimana? Dia kan gagal pakai narkoba, siapa tahu kalau saya pakai narkoba nggak gagal. Jadi kita jangan mengikuti orang lain ya yang jelas-jelas gagal dalam keburukan. Gagal dalam keburukan. Kegagalan itu bukan karena keburukan. Kita lihat kera-kera ini kan masih sehat kan, nggak sakit kan? Dia hanya jatuh luka sedikit, mungkin. Nah, kita tetap harus coba. Tapi kalau dia sudah jelas-jelas banyak yang meninggal, banyak yang sakit parah, maka itu yang jangan kita tiru. Kita harus cari kegagalan-kegagalan lain yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Kenapa? Karena kalau kita mencoba, kegagalan itu bisa jadi kita sukses. Kesuksesan itu yang menyebabkan prestasi. Itulah sadar tadi. Penilaian orang lain, kita juga harus melihat penilaian orang lain. Tapi siapa dulu orangnya yang harus kita lihat. Ya kan? Harus kita pilih-pilih. Kalau yang menilai hanya teman kita yang misalkan belum berilmu, ya sama seperti kita nonton bola. Nonton bola nih. Wah, begitu aja nggak gol lah, payah, nggak gol. Padahal yang komen itu siapa? Dia bukan pemain bola, bukan. Ya, dia pelatih juga bukan. Terus dia belajar di ilmu sepak bolaan juga enggak. Tapi dia komentar. Nah, komentar seperti inilah yang harus diabaikan. Nilai yang diambil adalah penilaian orang-orang berilmu. Dan juga perhatikan budaya. Budaya, tapi budaya yang sesuai dengan semua ini tentunya harus memiliki alat ukur yang namanya agama. Kalau budaya ini tidak sesuai dengan agama, jangan diambil. Gitu ya. Maka alat ukurnya untuk mencapai kesadaran adalah agama. Kalau kita melampaui batas dari alat ukur itu, maka kita sudah disebut orang yang tidak sadar. Oke. Jadi, kesadaran seseorang sangat tergantung pada apa yang dia yakini sebagai pedoman di dalam kehidupan. Saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ada insight-insight dan ilmu-ilmu yang bisa didapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mister atas materinya tentang kesadaran. Ya,
Jika ada pertanyaan di webinar ini, silahkan diketik atau tinggal raise hand saja untuk menanyakannya. Insya Allah dijawab ya, Mister. Ya, inilah ya kalau Mister bisa. Oh, Nah, ada itu nih ada dari tuh. Miss Vina. Bagaimana cara menimbulkan rasa sadar pada diri sendiri, Mister? Ya, oke, terima kasih Vina atas pertanyaannya ya. Bagaimana menimbulkan rasa sadar? Sadar itu adalah hati-hati. Kalau kita waspada kan, Iya, Mister. atau hati-hati. Waspada terhadap apa? Terhadap batas. Batas. Batas ini batas apa? Dari mana kita tahu batasnya? Nah, itulah maka kita punya agama. Hmm. Agama ini yang membuat batas ini agar kita tidak melampaui batas. Orang yang tidak sadar adalah orang yang melampaui batas. Kita tahu pakaian laki-laki batasnya atas sampai mana? Pakaian Sampai laki-laki dengan lutut, Mister. lutut ya. Di mana? Di bawah lutut pada atas lutut? Di atas. Di atas lutut pakaian laki-laki. Eh, Di bawah lutut ya. Ya, ya, Mister. Di bawah lutut dan di atas pusar mata. ya. Pusar. Oh Pusar ya, ya. pusar. Nah, itu kalau dia berpakaiannya kurang daripada itu, berarti dia masuk kategori tidak sadar. Wanita juga sama. Wanita juga sama. Bagian mana yang harus ditutup? Dari kepala sampai ujung kaki. Ketika itu keluar berarti itu kategori tidak sadar. Betul? Ya. Nah, kita melihat sampah di jalanan. Kita diam saja. Itu kan bukan sampah saya. Maka sadar nggak tuh berarti? Nggak sadar ya? Iya. Yang sadar itu ada sampah, ambil, taruh di tempat sampah. Gimana menciptakannya? Yang pertama adalah ngaji. Ngaji itu bahasa Indonesianya apa? Adalah Membaca, Mister. kaji, mengkaji. Jadi agama ini sudah punya buku rumus pedoman, rumus-rumus pedoman. Ini nggak hanya dibaca, tidak hanya dibaca, tapi diriset. Kita selama ini kan membaca, bukan artinya kan? Ya kan? Betul, Mister. Iya, Mister. Ilgan ketemu orang Perancis. Orang Perancis ngomong, bla 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 bla. Paham nggak Ilgan? Maksudnya suruh ngapain? Enggak, Sir. Pelangap Nggak logo kali. paham. Bahkan malah salah paham kan? Betul. Nah, kenapa? Karena selama ini yang dilihat rumusnya bukan rumus yang berbahasa Indonesia. Itu yang menyebabkan orang tidak sadar. Makanya Rasulullah SAW katakan bahwasannya nanti di akhir zaman banyak mereka yang mau belajar Al-Quran tapi hanya bunyi-bunyian saja. Maka apa bedanya mereka dengan burung beo yang hafal 30 juz? Itu yang menyebabkan kita tidak sadar. Karena tidak mau lebih belajar, mengkaji tentang apa-apa yang
rumus-rumus yang ada dalam kehidupan kita. Gitu ya, Miss Vina. Ya, terima kasih Miss Ina pertanyaannya. Sudah puas jawabannya atau gimana, Miss Vina? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Cukup. alhamdulillah. Oke, yang lain? Ya, ada jawaban, Tadi ada ada yang nanya, pertanyaan Mister. lagi. Ya, siap. Boleh dibacakan? Jadi, apakah ada macam-macam sadar gitu? Ada pertanyaan macam-macam sadar. Oke, Nah, Mister. sadar kan tadi ada 3 kan? Iya. Yang pertama, sadar, Tidak sadar. tidak sadar, dan bawah sadar. Nah, ini macam-macam. Tadi kita sudah bahas di dalam kan. Kalau yang mau dipertanyakan, kalau macam-macamnya ini, kalau hanya sebatas macam-macamnya ini. Tadi Misalnya sudah bahas kan, apa itu sadar, apa itu tidak sadar, apa itu bawah sadar. Ada pertanyaan lagi nih, Mister. Oke, boleh. Dari Prinsa. Bagaimana upaya kita dalam meningkatkan kesadaran diri pada Anda? Ada? Pada Anda. Miss, Pada Anda, agak salah. Tadi seharusnya kita bukan Anda. Pada kita. pada kita. Pada kita sih sendiri, Mister. Oke. Bagaimana upaya kita meningkatkan kesadaran diri? Meningkatkan kesadaran diri kan, ya kan? Ya. Nah, berarti kalau kita mau lebih sadar, apa nih yang harus kita lakukan agar kesadaran kita ini meningkat? Ya kan? Yang pertama adalah lihat ya. Kalau kita mau sadar, orang lain itu tidak ada orang lain yang salah. Manusia itu memiliki 2 cermin. Cermin yang pertama untuk melihat kebaikan orang lain ya. Cermin kedua adalah untuk melihat kekurangan diri. Jadi kalau kita lihat orang lain itu, kita lihat baiknya. Oh, ada orang yang lebih tua dari kita, Masya Allah pasti pahalanya lebih banyak. Ada orang yang lebih muda dari kita, ya Allah pasti dosanya jauh lebih sedikit daripada dosa kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang sadar jika kita memahami ini. Orang yang sadar itu tahu bahwa tidak ada orang lain yang salah. Orang lain itu selalu benar. Kalau kita difitnah sama orang, Allah tahu nggak? Tahu, Mister. Allah ngizinin nggak? Nah, izinin, Sir. Ngizinin. Kalau Allah nggak ngizinin, kita bakal kena fitnah nggak? Enggak. Enggak, Sir. Nggak bakal. Kamu ditabok sama orang, ditampol sama orang. Allah tahu, Allah ngizinin. Izinin, Sir. Iya. Orang yang sadar itu punya 2 senjata. Syukur dan sabar. Ketika ada kejadian ini, dia tahu dia harus bersyukur, apa harus bersabar. Itu aja. Dengan syukur dan sabar kita bisa meningkatkan sabar. Kita harus tahu, tapi jangan dibalik-balik. Di saat harus bersyukur, dan orang yang lebih tinggi lagi derajatnya, kesadarannya, dia udah nggak ada tuh. Udah nggak ada kata kesabaran. Tapi isinya hanyalah bersyukur. Bahkan pernah ada kisah ketika
ada salah satu anggota keluarga yang meninggal, bahkan sampai mengucapkan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena dia masih diberikan umur, belum ikut juga dia. Ada orang naik motor, motornya ketinggal di luar, motornya hilang, harusnya kan bersabar kan? Tapi dia bilang apa? Alhamdulillah. Lu kenapa kamu ucap alhamdulillah? Untung saya udah turun dari motor. Kalau saya masih di atas motor, saya juga ikut hilang. Ikut hilang bersama motornya. Jadi orang yang kesadaran sudah tinggi tinggi, hanya ada kesyukuran dalam kehidupan. Kenapa orang jahat sama kita? Kenapa orang jahat Karena sama orangnya kita? benci sama kita, Mister. Karena Orangnya nggak Orangnya seperti iri, nah, Mister. inilah kita selalu menyalahkan orang lain. Kenapa orang jahat sama kita? Karena kita kurang baik. Orang yang jahat sama kita sering-sering kasih hadiah, sering-sering datengin ke rumah. Dia lagi sakit, doain. Dia lagi sakit, bawain hadiah. Ketika kita melihat ada orang-orang yang jahat sama kita, berarti kita harus lebih, karena kita orang yang sadar, kita harus lebih baik kepada dia. Karena dia sejatinya sedang sakit. Kalau orang yang sakit itu diomel-omelin, apa diberikan pelayanan dengan yang terbaik. kasih pelayanan terbaik, Sir. Ya iya, jadi kalau teman kita jahat sama kita, berarti dia lagi sakit. Karena kita yang sudah sadar, maka kita yang harus berikan layanan terbaik. Dia jahat sama kita. Kamu butuh apa sini saya bantu? Kenapa? Kok sedih? Boleh mungkin? Ada lagi 2 pertanyaan lagi. Ada ini, Mister. Dari siapa disebutin ya? Dari Ibu Rini. Ya, siap. Terima kasih. Ada. Apakah alam bawah sadar dapat kita kendalikan? Dan ada tuh, apakah alam bawah sadar dapat membentuk kepribadian kita? Mister. Ya, terima kasih Bu Rini. Apakah kita bisa mengendalikan alam bawah sadar? Jawabannya adalah alam bawah sadar bisa kita bentuk ya. Tapi kalau kita mengendalikan, itu sudah sunatullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alam bawah sadar bisa menerima instruksi kita. Jadi, instruksi bisa menerima, tapi seperti detak jantung. Kita tidak bisa berhenti dulu sedetik, 2 detik, karena itu bergerak menggunakan alam bawah sadar. Alam bawah sadar yang bekerja melanjutkan sistem itu. Alam bawah sadar tentu membentuk karakter. Jadi kita itu adalah alam bawah sadar kita. Saya itu orangnya pemarah. Saya itu orangnya nggak sabaran. Saya itu orangnya mut-mutan. Mut-mutan itu adalah sesuatu yang sudah terbentuk di alam bawah sadar, batin bawah sadar. Apa yang sudah dibentuk di batin bawah sadar, ini menjadi prinsip hidup, jalan hidup. Ini yang sudah ada di batin bawah sadar. Makanya apa? Makanya sampai kiamat pun kita minta, hei lalat, lalat, coba kamu hinggaplah, jangan hinggap di sampah saja, hinggaplah di bunga bermadu itu yang ada madunya. Mau nggak dia hinggap? Nggak mau, Sir. Nggak mau. Sampai nanti pun kita suruh, hei lebah, janganlah di taman bunga itu, jangan kau cari bunga, jangan kau cari madu, carilah bangkai itu. Mau nggak dia? Nggak mau. Tapi kalau hewan itu sudah ditetapkan oleh Allah sunatullah. Manusia bahwasanya aku tidak akan merubah suatu kaum, Allah kata, kecuali kaum itu yang mau merubahnya. Maka dia masih bisa. Melalui apa? Kesadaran-kesadaran. Kesadaran-kesadaran. Oh saya ini orangnya kok, saya mau sabar. Silakan,
serang mata kita dengan kesabaran, serang telinga kita dengan kesabaran. Gimana maksudnya? Setiap titik yang kita sering dekati, tulis aja. Sabar ya, sabar ya, sabar. Oke, tiap hari kita baca, sabar, 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 sabar. Dengarkan kajian-kajian, dengarkan motivasi-motivasi tentang kesabaran. Ketika kita ada waktu sedang tidak sabar, luangkan waktu, beri informasi melalui mata dan telinga kita tentang kesabaran. Kita akan jadi sabar. Gitu, Bunda, atau udah bisa ini atau ada pertanyaan lagi? Terima Oh, kasih Bunda Rini sudah pertanyaannya yang sangat bagus ya Mister. ya, jadi bawah sadar ini bisa dibentuk. Ya. Bawah sadar inilah karakter, membentuk karakter. Karakter kita, yaitu makanya barang siapa yang mengenal dirinya, kenalilah dirimu lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Maka kamu akan tahu siapa Tuhan. Siapa yang harus kita kenalan? Kita harus berkenalkan dengan bawah sadar kita. Mungkin boleh jadi Hilgan itu, yang sekarang itu, bukan Hilgan sebenarnya. Karena dia melakukan sesuatu yang berdasarkan bawah sadar, bukan kesadaran. Pertanyaan terakhir ya Mister. Oke, Apakah semua dari kita sudah sadar Mister? oke. Terima kasih pertanyaannya. Apakah semua dari kita sudah sadar? Ya tadi pertanyaannya, apakah kita sadar berapa kancing yang kita pasang pagi ini? Apakah kita sadar bahwasanya ada Pancasila yang bahasanya ketuhanan yang Maha Esa? Yang sebenarnya esensi dari ketuhanan yang Maha Esa itu segala sesuatu kita harus ingat pada Tuhan. Berapa kali kita baca Bismillah sampai 6:30 ini? Apakah kita tadi setelah kita minum air kita baca Bismillah? Apakah ketika kita tadi duduk di sini mengikuti kajian ini kita baca Bismillah? Apakah kita menggunakan baju kita baca Bismillah? Apakah kita ketika ingin mandi kita baca Bismillah? Kira-kira banyak orang yang sudah melakukan itu belum? Belum, Sir. Nah, berarti itu tanda bahwa kita belum sepenuhnya sadar. Kalau kalian boleh lihat orang-orang solih itu minum ketika mereka sedang kajian, apa yang mereka akan angkat, atau mereka akan angkat ini, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Itulah ketika kita sudah bisa sepenuhnya melakukan itu, berikhtiar seperti itu, mungkin kita ada yang lupa, namanya manusia, dari kata nesia, amnesia, tepatnya lupa, tapi kita harus selalu beristighfar dan selalu berusaha untuk sadar. Ciri-ciri sadar yang paling utama, yang paling mudah adalah kita jangan pernah lupakan kalimat Bismillah dalam setiap kegiatan. Nah, kita akan menjadi manusia yang sadar secara seutuhnya. Oke, belum kita Mister, tutup, ya? Ada pertanyaan? ada pertanyaan lagi satu dari Bapak Wuwus. Oke, ya. Jadi, Mister, apakah kesadaran itu bisa dibentuk agar satu orang dengan yang lain memiliki kesadaran yang sama? Oke, terima kasih. Apakah kesadaran itu bisa bentuk agar memiliki Satu kesadaran yang orang. sama? Nah, kebenaran itu, kalau kata detektif Conan, ada yang suka nonton detektif Conan? Saya. Besar. Nah, kebenaran itu hanya ada satu gitu. Ketika kita sumber kebenarannya sama, maka kesadaran seseorang itu akan bersumber pada yang sama.
Ketika orang belajarnya karena Allah, maka dia akan memiliki kesadaran yang sama. Ketika orang menikah karena Allah, maka dia akan memiliki kesadaran yang sama. Oh, ini ibadah. Apabila hijrahmu karena harta, benda, ya, Allah dan Rasulnya tidak turun tangan, tidak ikut campur. Itu akan aku berikan. Dunia akan aku berikan. Maka kesadaran itu akan memiliki. Makanya apa butuhnya belajar? Butuhnya mengaji. Itu untuk apa? Agar kita memiliki kesadaran yang sama. Makanya dalam sebuah kitab Ta'limu Ta'alim itu, kita harus pahami bahwasanya harus pilih guru. Harus pilih guru. Jangan asal memilih guru. Karena orang tualah yang melahirkan kamu dari langit hingga ke bumi, gurulah yang bisa juga nanti bawa kamu dari bumi hingga ke langit. Orang tua melatih, memberi asupan dalam fisik, ya, dalam badanmu, berikan makanan dan lain sebagainya. Guru memberikan asupan dari jiwa. Karena manusia ini bukan hanya makhluk yang sekedar fisik saja, tapi makhluk yang butuh asupan dalam segi jiwa. Jadi kita harus sama-sama memiliki kesadaran yang sama bahwa kita harus sama-sama berpedoman pada pedoman hidup pada sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah Al-Quran dan juga hadis dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Terima kasih banyak ya Mister sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sadar dan memberikan kita materi tentang sadar. Wah, terima kasih Setia Muhammad Abrar dan Mr. Sukristi Arianto atas webinarnya yang bertemakan sadar. Baiklah, kita sudah ada di akhir agenda kita. Mari kita tutup agenda kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Hilger Rabani Kusnadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.